Halo, hari ini tim Sanjaya Kitchenware 23 memulai sebuah perjalanan istimewa, sebuah benchmarking trip menuju Malaysia. Bukan hanya untuk berlibur, tetapi untuk belajar, berkembang, dan membuka wawasan baru demi masa depan yang lebih baik. Dengan penuh semangat, tim Sanjaya Kitchenware 23 bersiap memulai perjalanan benchmarking trip pertama kami ke Kuala Lumpur, Malaysia. Rasa antusias, gugup, dan bahagia bercampur menjadi satu. Karena bagi sebagian dari kami, ini adalah pengalaman pertama menginjakan kaki di negeri orang. Ketika pesawat mulai lepas landas, kami hanya bisa terpukau melihat keindahan bumi dari atas langit. Pulau-pulau kecil begitu indah, lautan membentang luas tanpa batas. Momen ini mengingatkan kami bahwa dunia begitu besar dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Sesampainya di Malaysia, perjalanan kami belum selesai. Kami langsung bersiap menuju apartemen Fahrenheit di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Kawasan ini dikenal sebagai pusat keramaian, wisata, dan kehidupan modern di kota Kuala Lumpur. Dari bandara, kami menaiki MRT sampai ke Bukit Bintang, tempat di mana kami tinggal selama 1 minggu ke depan. Game cuan. Sesampainya di apartemen, kami langsung diberikan tantangan untuk menemukan kunci akses kamar. Kami harus mengikuti arahan dan petunjuk yang sudah disiapkan. Suasana berubah jadi seru, penuh tawa, kebingungan, dan kerja sama tim. Sayangnya, kunci lebih dulu ditemukan oleh tim lawan. Namun, perjuangan belum selesai. Kami kembali mencari kamar yang akan menjadi tempat tinggal selama 1 minggu ke depan. Ketika pintu sudah dibuka, ternyata apartemennya sangatlah besar. Satu apartemen terdiri dari 4 kamar, 1 ruang tamu, dapur, dan juga tiap kamar memiliki kamar mandi masing-masing. Kamarnya begitu bersih, sangat nyaman untuk kami tempati selama 1 minggu ke depan. Apartemen Fahrenheit dengan lantai 20 sangat luar biasa pemandangannya, dikelilingi gedung-gedung tinggi di daerah Bukit Bintang. Setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, akhirnya kami menikmati makan malam pertama di Kuala Lumpur. Sederhana tapi terasa sangat hangat karena dinikmati bersama. Malam pertama di Kuala Lumpur kami habiskan di kawasan KLCC. Melihat megahnya menara kembar Petronas secara langsung membuat kami benar-benar kagum. Lampu kota yang indah, suasana malam yang hidup menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Pagi hari dimulai dengan aktivitas sederhana, membersihkan kamar dan merapikan tempat tinggal karena perjalanan yang nyaman dimulai dari lingkungan yang bersih dan tertata. Nah itu guys. Hari ini kita kemana Gi? Jalan-jalan mulu tiap hari. Yuk. Hari ini kita hari kedua dan hari kedua itu kita keliling di Bukit Bintang. Selain menjelajahi Kuala Lumpur, tujuan utama kami adalah benchmarking trip. Kami belajar melihat kualitas produk, cara pemasaran, hingga perkembangan tren kitchenware di luar negeri. Karena setiap perjalanan harus membawa ilmu baru untuk berkembang. Kami juga mencoba dan mereview produk Hydroflash, mulai dari desain, kualitas, material, hingga daya tahan suhu. Semuanya kami pelajari dengan referensi pengembangan produk. Halo, hari ini kita hari ketiga ya. Hari ketiga dan siap untuk memulai aktivitas. Di hari ketiga ini, kami mencoba menjelajahi Central Market menggunakan MRT Kuala Lumpur. Transportasi umum di sini sangat tertata dan nyaman digunakan. Central Market sendiri adalah salah satu pusat budaya dan seni terkenal di Malaysia yang sudah berdiri sejak tahun 1888. Daerah Central Market pun terbilang cukup luas dan lengkap karena semua yang kita cari ada di situ. Pasar ini bisa dibilang pasar tertua yang ada di Malaysia. Sore harinya, kami mengunjungi Pasar Alor untuk menikmati kuliner khas Malaysia. Aroma makanan yang menggoda, suasana jalanan yang ramai, dan berbagai hidangan unik membuat malam terasa semakin menyenangkan. Pasar Alor, atau lebih dikenal sebagai Jalan Alor, adalah salah satu destinasi kuliner yang paling terkenal di Kuala Lumpur. Terletak di kawasan Bukit Bintang, pusat hiburan dan belanja kota. Jalan Alor berubah menjadi surga kuliner malam yang ramai dan penuh warna setelah matahari terbenam. Deretan kios dan restoran berdiri di kedua sisi jalan menawarkan beragam sajian khas Malaysia serta kuliner Tionghoa. Dalam video singkat ini, momen sarapan sederhana berubah menjadi penuh cerita, tawa, dan semangat kebersamaan. Udara dingin, sarapan hangat, dan momen sederhana yang bikin makin dekat satu sama lain. Masuk hari berikutnya,
Kita bersiap-siap membeli tiket untuk menaiki gondola. Ini untuk harga per orangnya ya. Setelah tiket dibeli, kita pun langsung membagi-bagikan tiket agar kita bisa langsung menaiki gondola. Hingga akhirnya kami berjalan menuju gondola. Saat pintu gondola tertutup, perlahan dan kami mulai terangkat meninggalkan hiruk-pikuk di bawah. Ada rasa takjub yang sulit dijelaskan. Hamparan pemandangan terbuka begitu luas, seolah alam sedang memperlihatkan sisi terindahnya hanya untuk kami nikmati sesaat. Langit terasa lebih dekat, angin membawa ketenangan, dan setiap detik di atas sana menjadi pengingat bahwa kebahagiaan kadang hadir dari perjalanan sederhana bersama orang-orang yang berarti. Sebuah perjalanan singkat yang diam-diam menyimpan cerita yang akan selalu dikenang. Setelah selesai menaiki gondola, kita langsung makan siang di Pepper Lunch. Selain makan di Pepper Lunch, kita juga langsung makan sore deh, makan malam di restoran yang masih di daerah Genting Highland. Nah ini guys, ini menu makan malam kita di Genting Highland. Setelah seharian jalan-jalan, kita langsung pulang ke apartemen kembali agar besok bisa lebih fit lagi. Jalan-jalan lagi. Bye-bye. Di hari berikutnya, perjalanan benchmarking trip kami di Malaysia akhirnya mengunjungi salah satu ikon wisata paling terkenal di Kuala Lumpur, yaitu Batu Cave. Tempat ini bukan hanya destinasi wisata biasa, tapi juga menjadi tempat bersejarah dan pusat ibadah penting bagi umat Hindu di Malaysia. Hal pertama yang langsung menarik perhatian kami adalah patung Dewa Murugan, berwarna emas yang berdiri sangat megah di depan Batu Cave. Patung ini memiliki tinggi lebih dari 40 meter dan menjadi salah satu patung Dewa Murugan tertinggi di dunia. Saat melihatnya secara langsung, kami benar-benar terasa kecil di hadapan bangunan sebesar ini. Detail patungnya sangat luar biasa, berdiri kokoh dengan warna emas yang berkilau diterpa cahaya matahari. Untuk mencapai gua utama Batu Cave, kami harus menaiki ratusan anak tangga warna-warni yang sangat ikonik. Jumlah anak tangga Batu Cave mencapai 272 anak tangga. Meski terasa melelahkan, suasana selama perjalanan justru sangat seru dan menyenangkan. Semakin naik ke atas, pemandangan kota Kuala Lumpur makin terlihat semakin indah dari kejauhan. Sesampainya di atas, kami langsung disambut oleh pemandangan gua yang sangat megah dan menakjubkan. Batu Cave merupakan gua alam yang terbentuk dari batu kapur dan diperkirakan sudah berusia lebih dari 400 tahun. Perjalanan ke Batu Cave menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan selama kami berada di Malaysia. Bukan hanya karena keindahan tempatnya, tapi juga karena kami bisa belajar tentang budaya, sejarah, dan keberagaman yang ada di negeri ini. Setelah seharian di Batu Cave, kita langsung makan malam lagi di Alor. Karena kita ketagihan makan makanan yang ada di Alor. Makanannya sangat banyak, melimpah ruah, tapi makanan yang kita pilih tetap nasi goreng. Setelah selesai makan, kita langsung pulang ke apartemen untuk siap-siap pulang. Menjelang akhir perjalanan, kami menikmati makan malam bersama di rooftop sambil melihat indahnya lampu kota Kuala Lumpur di malam hari. Suasana hangat kebersamaan terasa semakin berharga karena kami sadar perjalanan ini akan segera selesai. Review benchmarking trip terakhir di hari ke-6. Kita mengunjungi beberapa tempat. Hari terakhir pun tiba, kami mulai berkemas dan bersiap kembali ke Indonesia. Sebelum berangkat, kami berdoa bersama agar perjalanan pulang diberikan kelancaran dan keselamatan. Dengan koper yang dipenuhi oleh-oleh dan hati yang penuh kenangan, kami kembali menuju bandara, menaiki pesawat, dan pulang membawa pengalaman yang sangat berharga. Perjalanan panjang akhirnya membawa tim Sanjaya Kitchenware 23 kembali pulang ke Indonesia. Dimulai dari langkah-langkah kecil di bandara, membawa lelah, cerita, dan rasa syukur yang tak terucap. Di dalam pesawat, langit seakan menjadi saksi perjalanan kami tentang kebersamaan, perjuangan, dan rindu yang perlahan terbayarkan. Hingga akhirnya roda pesawat kami menyentuh landasan dan kami tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ada rasa lega yang begitu hangat, sejauh apapun pergi, rumah selalu punya cara untuk memanggil kita kembali. Dan yang terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Hasan selaku owner Sanjaya Kitchenware 23 yang telah memberikan kesempatan luar biasa ini kepada seluruh tim.
Perjalanan ini bukan hanya tentang liburan, tapi tentang pembelajaran, kebersamaan, dan pengalaman hidup yang tak akan terlupakan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran usaha, dan rezeki yang berlimpah. Dan semoga Sanjaya Kitchenware 23 terus berkembang, semakin sukses, dan selalu menjadi keluarga yang solid. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye-bye!